Pernah nggak sih kepikiran kenapa Amerika Serikat bisa sampai terpaksa dorong gencatan senjata di tengah konflik besar antara Iran dan Israel? Jawabannya salah satunya karena sebuah selat kecil di Samudra Hindia. Yap, Selat Hormuz. 20% pasokan minyak dunia bergantung sama selat ini. Kalau sampai ditutup, ekonomi global bisa ambruk. Dan itu bisa bikin negara-negara besar seperti Amerika Serikat ketar-ketir. Terus, kalau ketegangan meningkat dan Iran beneran nutup Selat Hormuz, apa Indonesia bakal kena dampaknya? Yuk kita bahas. Pada 24 Juni 2025, Donald Trump mengumumkan gencatan senjata antara Iran dan Israel, meski keduanya kemudian melanggarnya. Kenapa ya Amerika Serikat sampai turun tangan begitu cepat? Semua karena Selat Hormuz. Amerika Serikat ketar-ketir kalau Iran sampai tutup Selat Hormuz, harga minyak bisa amburadul. Sebagai antisipasi, Trump sampai nulis dalam akun pribadinya di Truth Social buat ngajak ngebor minyak besar-besaran dalam negeri saat Iran ancam tutup Selat Hormuz. Saking ketar-ketirnya, Trump bahkan tak segan menunjukkan kekesalannya sama Israel di hadapan publik waktu Israel diduga melanggar gencatan senjata. Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I'd never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because the one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what, we basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. Selat Hormuz adalah jalur perdagangan vital yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Oman dan Samudra Hindia. Setiap harinya, lebih dari 20 juta barel minyak mentah melewati selat ini, atau setara 20% pasokan minyak dunia. Artinya, sekitar 1 dari setiap 5 barel minyak global melintas selat yang sempit ini, menjadikannya jalur perdagangan energi paling vital di dunia. Kalau Iran menutup selat ini, dampaknya langsung terasa ke seluruh dunia. Harga minyak bisa melambung tinggi dan perekonomian global bakal terancam. Bukan cuma negara pengimpor energi besar seperti Amerika yang ketar-ketir, tapi juga negara-negara lain kayak China, India, Jepang, Korea, negara-negara di Eropa, dan juga Indonesia yang bergantung pada pasokan energi global. Amerika Serikat sangat bergantung pada stabilitas pasar energi karena Amerika masih bergantung pada energi dari luar negeri. Meski jadi salah satu negara penghasil minyak terbesar, Amerika masih mengimpor sekitar 5,9 juta barel minyak mentah per hari pada Juni 2025. Walau produksinya mencapai 13,4 juta barel per hari, tapi konsumsi energi Amerika termasuk produk olahan jauh lebih tinggi, sekitar 18,4 juta barel per hari. Artinya, setiap kali terjadi gangguan di Selat Hormuz, ekonomi Amerika langsung terancam, inflasi tinggi dan biaya hidup naik. Amerika punya kepentingan besar untuk menjaga Selat Hormuz tetap terbuka. Gagal jaga pasokan energi berarti gagal menjaga posisi geopolitik mereka. Makanya Trump langsung turun tangan. Bagi Trump, gencatan senjata antara Iran dan Israel bukan cuma soal perdamaian, tapi strategi untuk menjaga agar harga minyak tetap stabil dan ekonomi domestik Amerika tidak terganggu. Jadi dampaknya tidak hanya masalah supply, tapi juga masalah harga. Ada negara yang supply-nya aman. Tapi kan harga minyak dan gas itu satu harga di seluruh dunia. Sehingga ketika ada permasalahan supply di satu tempat, negara yang tidak mempunyai masalah supply pun akan kemudian muncul mengalami masalah harga. Harga yang melejit. Makanya kita lihat Amerika kan wanti-wanti. Jangan sampai Iran menutup Selat Hormuz. Karena kalau ini terjadi, harga minyak akan melejit. Ekonomi Amerika yang terancam inflasi tinggi karena tarif akan lebih terbebani karena inflasi akibat harga energi yang meningkat. Nggak cuma Amerika, Indonesia juga jadi rentan. Kenaikan harga minyak dan gas dunia bukan nggak mungkin bisa mempengaruhi harga BBM di dalam negeri, dan otomatis berpengaruh sama biaya hidup masyarakat. Apalagi Indonesia masih sangat bergantung pada impor energi. Oh, luar biasa. Sangat boleh jadi
Kalau itu betul-betul ditutup, harga minyak itu akan tembus 100 US dollar per barrel. Bisa 110 gitu ya, atau lebih. Dan kita tahu, kita itu adalah net importer minyak, yang nilai importnya itu makin lama makin tinggi. Kalau itu semua terjadi, pertumbuhan ekonomi kan akan melambat. Penciptaan lapangan kerja akan melambat. Bahkan boleh jadi akan makin banyak PHK. Jadi masalah tenaga kerja itu isu, masalah daya beli isu. Pada saat yang bersamaan fiskal pemerintah sedang sulit, sehingga program-program bantuan sosial yang biasanya digelontorkan barangkali tidak bisa dilakukan seperti yang seharusnya. Kalau itu betul-betul terjadi. Tapi saya yakin eskalasi di Middle East tidak akan terjadi. Bagi Iran, Selat Hormuz bukan sekadar jalur perdagangan, tapi juga simbol kedaulatan nasional. Iran menganggap kontrol atas selat ini sebagai bagian dari strategi pertahanan dan diplomasi mereka. Ancaman untuk menutup selat ini sering digunakan sebagai alat untuk menunjukkan ketegasan terhadap intervensi asing dan untuk memperkuat posisi tawar dalam negosiasi internasional. Iran is a peaceful government. We don't want and we don't have any initiation to attack any country. Since 200 years ago, Iran does not have any attack to any neighbors or any other countries, and we have always been peaceful. We had a 8 years war that Saddam Hussein has imposed to the Islamic Republic of Iran, and we defend it. Now we are ready to defend ourselves. Whoever attacks us, we will attack back them. But if nobody attacks us, we are not. We don't want to attack. We don't want to start any war in the region, because we know that any kind of instability and war in the region will impact the world and the economy and the peaceful countries' economy like Indonesia. So we believe that the Muslim countries must come together and just help for preserving the peace and security and stability in the region and the world. Tapi apa iya Iran bakalan berani nutup Selat Hormuz? Secara militer sih Iran bisa aja mengganggu jalur pelayaran di Selat Hormuz dengan menggunakan ranjau laut, rudal anti kapal, dan drone. Tapi menutup Selat Hormuz sebenarnya nggak semudah itu. Kalau ditutup, Iran nggak akan cuma bakalan menghadapi negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Cina, dan Rusia yang akan terpengaruh, tapi juga negara-negara yang sangat bergantung pada energi dari Timur Tengah. Dalam beberapa kali siklus konflik Iran yang melibatkan pengayaan uranium, selalu ada ancaman tersebut, tapi tidak pernah direalisasikan oleh Iran. Ya, yang kejadian justru ada proksi Iran, Houthi di Yaman, yang melakukan serangan-serangan terutama ke kapal berbendera Amerika Serikat karena ada eskalasi terkait dengan Palestina, ya terutama Gaza. Tapi kalau dalam konteks nuklir Iran biasanya tidak akan sampai pada eskalasi yang melibatkan upaya penutupan Selat Hormuz. Ya, kalau dilihat dari politiknya Iran sendiri, Selat Hormuz diusulkan ditutup, dibahas di parlemen, parlemennya menyetujui, tapi tidak naik ke dua level berikutnya. Ya, dua level berikutnya adalah itu harus disetujui oleh Dewan Keamanan Nasional, tidak dilakukan. Lalu kemudian dari Dewan Keamanan Nasional harus disetujui oleh pemimpin revolusi Iran, Khamenei. Itu juga proses itu juga tidak dilakukan. Jadi melihat bahwa proses politiknya berhenti di level terendah parlemen Iran, yang menunjukkan bahwa Iran tahu persis risiko apa yang akan didapat jika kemudian memutuskan memblokade Selat Hormuz. Dunia yang semakin terhubung bikin ketergantungan kita terhadap energi global semakin nyata. Kita nggak bisa hanya berharap bahwa krisis ini tidak akan sampai ke Indonesia. Justru ini momen tepat buat introspeksi dan mulai mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih mandiri dalam hal energi.